Kalian masih ragu sama mobil listrik karena takutnya nanti ketika isi di SPKLU lagi penuh gitu ya. Tapi juga pengen mobil yang irit. Nah, ini dia nih pilihannya nih. Ini rasanya seperti mobil listrik, tapi dia masih punya mesin bensin yang bisa sewaktu-waktu kalian isi bensin. Ini dia, Geely Starai EMI. Nah, kalau kalian dianggap lagi bawa mobil listrik, ya bisa jadi bener ya. Karena emang kalau dari tampangnya nih, Starai ini layaknya mobil listrik yang minim banget sama grillnya yang terbuka gitu ya. Ini semua bagian depannya hampir bisa dibilang tertutup, hanya di bagian bawahnya untuk kisi-kisi kondensor dan juga radiator. Jadi memang kalau dianggap ini mobil listrik, ya bisa juga iya, bisa juga enggak. Karena memang sebetulnya di balik bonet ini masih ada mesin bakarnya ya. Dan kalau kita lihat lagi ke samping, teman-teman juga perhatikan, peleknya itu juga mirip-mirip banget sama mobil listrik yang serba tertutup gitu ya. Ini dia pakai ukuran yang lumayan besar. Dia di 225 55 R18. Jadi profilnya masih tebal, masih enak. Dan kalau kita ngelihat dari samping, ini mobil tampangnya udah kayak Porsche Macan ya. Apalagi kalau kita lihat bagian belakangnya. Itu ciri khas dari Porsche Macan yang lampunya menyatu itu kelihatan banget. Dan sebagai mobil yang punya teknologi PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle, dia punya dua port ya, ada di kanan ada di kiri. Yang di kanan, ini dia ada port pengisian listriknya ya. Ada yang AC di sini, ada yang DC CCS2. Jadi dia nggak perlu lama-lama untuk pengisian baterainya ya. Kapasitas baterai juga lumayan besar di 18-an kWh. Artinya dia bisa diisi dari eksternal ini. Dan waktunya cukup 30 menit aja itu udah hampir full untuk kapasitas si baterainya. Dan dengan kapasitas baterai yang penuh, terus bensin yang penuh, mobil ini bisa melaju sejauh lebih dari 1000 km. Jadi emang sangat efisien dalam hal konsumsi bahan bakar. Nah, ini bagian belakangnya teman-teman ya. Bisa dilihat. Lampunya menyatu, sudah LED semua ya. Ada kamera belakang juga di sini, ada sensor parkir di sini. Dan dia sudah elektris untuk pembukaan pintunya, jadi memudahkan banget. Nah, bagasinya juga gede. Jadi, ini adalah SUV 5-seater. Jadi cuma untuk 5 penumpang ya. Di sini ada tonneau covernya kalau misalnya supaya nggak kelihatan dari luar ya. Gimana sih? Iya. Jadi dia ada penutupnya gini. Terus bagasinya di bawahnya juga masih ada tempat untuk penyimpanan lagi yang cukup dalam. Tapi memang ya, ini mobil belum dilengkapi dengan ban serep. Dia cuma ada tire repair kit aja. Nih, cuma dapet ada kompresor angin sama cairan penambal ban. Sama ini ada yang tahu nggak apa? Haha. Nih ya. Jadi, ini adalah alat yang cukup unik. Kalau hilang nih repot nih. Ini buat jadi si murnya ini dia ada covernya lagi ya supaya lebih rapi kelihatannya. Tapi ya itu tadi nih, ini alat nggak boleh hilang. Kalau sampai hilang repot banget ini untuk buka si bannya. Coba bang lagi bang. Nih, gampang aja, tinggal dimasukin, tekan dikit. Ya, asik ya. Nah, tapi masalahnya adalah ketika saat ini ya di jalan tol itu kalau lagi musim-musim hujan gini, waduh ampun-ampunan, lubang gede-gede. Dan seringkali kayak misalnya di Cipali, di Tol Merak, itu banyak banget mobil-mobil yang pada pecah ban tuh. Nah kalau udah gitu, jadinya repot. Tapi sebetulnya sekarang juga udah banyak yang jual spare tire, tapi yang modelnya kecil gitu. Yang pasti tinggal samain aja dengan PCD yang ada di mobilnya. Kalau di sini kan 5x114 ya. Jadi kita lebih pede lagi ketika misalnya bannya pecah, nggak bisa ditambal pakai tire repair kit. Nah, tadi kalau di sisi kanan untuk ngecas, kalau di sisi kiri dia untuk bensin ya. Jadi untuk bensinnya dia ronnya lebih dari 92 yang dianjurkan. Jadi kalau di Pertamina itu ada Pertamax ya. Dan dia punya teknologi Pertatek yang bisa bikin konsumsi bahan bakar lebih efisien. Lalu ruang bakar juga dia lebih bersih ya. Dan dengan mobil PHEV ini, dengan kombinasi listrik dan mesin bensinnya, itu pasti bikin mobil jadi lebih irit dan jaraknya jadi lebih jauh. Nah, jadi kalau dari samping emang kelihatan juga mobil ini mirip sama
Geely EX5 yang benar-benar mobil listrik ya. Karena memang mobil ini dibangun dengan platform yang sama, namanya GEA. Jadi itu platform yang digunakan oleh Geely, yang memang kalau secara dimensi, bodinya itu mirip-mirip sama yang versi mobil listrik. Jadi tinggal pilih aja teman-teman. Kalau pengen yang udah pede banget nih dengan mobil listrik bisa pilih EX5. Tapi kalau yang belum pede, ini salah satu pilihannya Geely Starai EM-i. Nah, ini adalah bagian mesinnya teman-teman. Jadi dia pakai mesin 1500 cc NA ya. Dan untuk tenaganya itu di 98 dk dengan torsi 125 Nm. Dan dia ada motor listriknya. Untuk motor listriknya itu di 214 dk dengan torsi 262 Nm. Jadi memang untuk efisiensi bahan bakar dan akselerasi ini sama-sama positif nih. Jadi dia bisa mobilnya irit tapi tetap kenceng rasanya. Nanti kita akan ulas pas lagi jalan. Berapa sih konsumsi bahan bakarnya? Dan seperti mobil-mobil Cina lainnya, jadi dia udah isi akses kunci di sini, ya kan? Kita tinggal ngedekat aja, mobil langsung kebuka. Lucu ya, untuk lampu spion lampu sen di bagian spionnya dia bentuknya unik, dan di sini ada kamera ya, karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi kamera 540. Jadi meskipun kameranya 4, tapi dia bisa proyeksikan bagian bawahnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada icon dari Hangzhou, Cina ya. Jadi memang ini asal dari Geely, kan headquarter-nya ada di sana. Nah, ini dia disematkan di beberapa titik di mobil ini. Nah, begitu masuk, kita udah nggak usah lagi nyalain atau nyalain mobilnya gitu ya, pencet-pencet tombol, tinggal duduk manis, injek rem, udah sebelum mobil udah langsung ready, kita masukin ke D aja, mobilnya udah bisa jalan. Jadi emang sepraktis itu mobil-mobil zaman sekarang ya. Bahkan untuk parking brake ya, kalau teman-teman tadi dengar, kita ke D aja dia udah auto release. Ketika kita P, dia langsung engage lagi gitu. Jadi untuk parking brake-nya di sini juga nggak ada tombol, tapi sebetulnya dia ada ya, semuanya di layar nih. Misalnya kita mau, bentar, bukan di sini. Jadi emang karena dia layarnya juga besar gitu ya, fitur-fiturnya banyak, jadi semuanya ada ditaruh di sini teman-teman. Duh, luar biasa ya. Nah, misalnya nih, kita mau yang tadi parking brake. Nah, ini ada di sini nih. Jadi kita harus cari dulu tuh. Nah, ya kan. Dan ini emang fiturnya banyak banget ya. Jadi ini udah kayak kita kalau mau mode-mode berkendara bisa di sini nih, ada pure, ada hybrid, ada power, ada camping mode juga. Jadi ketika teman-teman misalnya lagi pengen pelesiran sambil camping dan mobilnya kan bisa ngeluarin listrik ya, artinya dia bisa jadi vehicle to load. Jadi tinggal colok aja. Ini masuk mode camping. Jadi mobilnya dia tetap masih bisa menyalurkan listrik, tapi kita bisa di luar dengan nyamannya. Udah gitu di sini juga tombol-tombolnya meskipun nggak terlalu banyak, tapi tetap masih ada tombol-tombol fisik di sini. Misalnya untuk AC-nya dia tetap masih ada tombol fisik. Udah gitu dia masih ada fungsi dial di sini, untuk temperaturnya bisa diatur di sini. Terus untuk spion, spionnya masih ada tombolnya ya. Jadi untuk pengaturannya kita lebih gampang. Dan ternyata ada trik khusus untuk pelipatan si spionnya. Di sini nggak ada tombolnya, tapi gimana caranya? Tekan LR-nya itu berbarengan. Nah, dia bakal otomatis lipat. Ini sebetulnya tadi karena mau nyuci di cucian otomatis, kita pusing nih gimana nyarinya untuk pelipatan spion. Kita nyari di sini nggak ada, fitur-fiturnya nggak ada gitu kan. Tapi ternyata ada di dua tombol ini. Gitu. Dan kalau lihat desainnya simple ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada nongol speaker sedikit, karena memang ini mobil total ada 16 speaker ya. Di pintu aja dia ada 2, di sini ada lagi. Di sini bahkan ada lagi. Jadi kalau ada fungsi teleponi ya, kalau kita lagi teleponan gitu, suaranya dari belakang sini. Jadi kita lebih fokus, lebih enak mendengarnya. Terus kompartemennya juga besar di sini di bagian bawah. Kita bisa naruh tas kecil kayak gini. Ada 2 port untuk USB. Di atasnya ada kompartemen untuk cup holder. Di sini udah wireless charger nih. Kita tinggal naruh aja bisa langsung ngecas. Ada kompartemen lagi di sini. Ada kompartemen lagi di bagian sini. Jadi untuk kompartemen nggak usah takut. Kalau di sini lumayan banyak. Ini juga ada panoramic sunroof ya. Jadi kita bisa
dengan nikmatnya membuka covernya dulu, ya kan? Udah gitu juga di sini bisa dibuka lagi. Ya meskipun mungkin bakal jarang kepake ya kalau di Jakarta yang cuacanya panas kayak gitu, tapi sewaktu-waktu ketika misalnya kita lagi plesiran atau liburan, ya bolehlah. Apalagi kalau yang suka bawa anak. Nggak afdol kalau rasanya kita nggak duduk di bagian belakang ya. Jadi untuk duduk di bagian belakang bisa kelihatan lega banget ya, 10 jari lebih. Dan posisinya juga ini enak, dia nggak yang tegak-tegak banget, jadi nggak bikin capek orang yang duduk di bagian belakang. Di sini ada armrestnya, ada cup holder juga, sudah isofix. Di sini juga ada kisi-kisi AC plus dengan ada port USB. Jadi bisa di sini juga ada tempat penyimpanan. Kalau misalnya lagi ngecas ya, bayang bisa naruh handphone di bagian sini. Terus di seat pocketnya juga ada ya, walaupun yang nggak gede-gede banget. Jadi kanan kirinya juga tetap ada, dan lampunya ada di bagian atas ini, di samping ya. Tuh, udah LED jadi lebih asik. Dan karena memang si panoramic sunroofnya dia gede banget, jadi penumpang belakang juga bisa merasakan nih. Wah, lihat langit-langit tuh. Udah mau hujan, yuk buruan. Ngomongin soal irit, mobil ini bisa dikatakan emang irit ya. Jadi berkat teknologi PHEV-nya ini, bikin mobil ini konsumsi bahan bakarnya itu juga cukup efisien ya. Dari hasil tes kami, ya, jadi konsumsi bahan bakarnya itu di 23,3 km per liter. Kok masih kalah sama mobil-mobil hybrid biasa? Tar dulu. Jadi, ini metode pengetesannya emang cukup berbeda kalau di mobil PHEV. Waktu kami tes itu di range di baterainya itu udah 0, dengan kapasitas baterai di 25% ya. Jadi artinya supaya ada kemungkinan si mesinnya itu juga tetap bekerja. Kalau misalnya si baterainya dalam kondisi yang cukup penuh, misalnya di 50%, pasti itu bakal lebih irit lagi teman-teman. Tapi dari situ bisa jadi si mesinnya itu sama sekali nggak bekerja. Jadi konsumsi bahan bakarnya itu tidak bisa kita dapatkan secara akurat ya. Jadi emang kalau untuk konsumsi bahan bakar di mobil PHEV itu ada trik-trik khusus lah untuk ambil datanya. Dan untuk akselerasinya, dia klaimnya dari 0 ke 100 km per jam 8 detik aja teman-teman. Artinya dia efisien bisa, dia kenceng juga bisa. Tapi emang ya, di mobil ini karena kombinasi dengan motor listriknya itu kan juga cukup besar. Untuk mesinnya aja di 73 kW atau setara sekitar 98 dk dengan torsi 125 Nm ya. Udah gitu kalau untuk motor listriknya tenaga juga cukup besar. Dia di 214 dk dengan torsi 262 Nm. Jadi ketika kita kick down aja dia langsung akselerasi cepat tuh. Misalnya kita gini nih. Tuh. Wah, langsung menjambak ya. Jadi enak banget. Dan di sini ada pilihan untuk mode berkendaranya. Dia ada 3, ada pure. Ya. Ini kalau pure ini full EV teman-teman. Jadi ketika baterainya tersedia, dia akan masuk ke mode EV. Jadi ketika kita kick down, tuh, ini bener-bener sih motor listriknya aja. Si mesin bensinnya dia tidak bekerja. Kalau hybrid dia kombinasi antara mesin bakar dengan si motor listriknya. Sementara untuk power itu untuk akselerasi yang lebih kuat lagi. Ini ada kombinasi antara mesin bakar sama si motor listriknya juga ya. Jadi dia responsnya lebih enak, lebih responsif. Ketika kita injak pedal akselerasi dikit-dikit aja, tuh responnya langsung berasa banget ya. Cuma emang sayangnya dia belum ada tombol fisik untuk mengganti si mode berkendaranya. Tapi kalau untuk di layar instrumennya ini, dia ada shortcut ya. Jadi kayak smartphone aja, kita tinggal swipe dari atas. Nah ini ada mode berkendaranya di sisi kiri, sementara di sisi kanan itu ada mode-mode untuk beberapa pengaturan gitu. Jadi emang untuk tombol fisiknya di sini juga masih jarang sih. Dan itu mungkin jadi salah satu kendala ya untuk mobil-mobil Cina saat ini, apalagi di mobil listriknya, dia tombol-tombol fisiknya masih jarang ya. Gitu. Tapi yang saya suka dari mobil ini adalah dia punya bantingan suspensi yang enak banget ya. Jadi bantingan suspensinya lembut gitu kan. Ketika misalnya kita ketemu jalan yang bumpy atau jalan yang rusak, itu nggak bikin orang di dalam tuh merasa kayak kebanting-banting gitu. Jadi nyaman banget. Namun di satu sisi ketika kita manuver ya,
Dia masih tetap enak teman-teman, artinya nggak terlalu yang body roll berlebih karena memang dia dibangun dari platform GEA yang bikin dia tetap stiff tapi tetap fleksibel juga untuk ngejar kenyamanannya gitu. Dan di sini juga sudah support ADAS level 2 ya. Ada adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure warning, jadi full deh. Kalau di sini fiturnya banyak banget, bahkan dia juga bisa ngebaca rambu kecepatan. Ya, misalnya tuh ada tuh 35 km per jam, nanti di sini dia langsung ada, dan dia ada speed limitnya teman-teman. Ya mungkin ini berfungsi di negara-negara yang mungkin sudah melakukan aturan speed limitnya dengan tegas gitu ya. Kalau di Indonesia kan belum terlalu ngaruh, misalnya di jalan kecil kayak gini, di perumahan speednya maksimal 40, tapi kalau di sini kan masih bisa lebih gitu ya. Nah kalau di luar-luar itu udah fokus banget ke aturan itu, sehingga si speed alert ini dia bakal berfungsi dengan baik gitu, jadi dimudahkan banget. Terus buat kenyamanan penumpang ya, jok sudah elektris lengkap dengan ventilated seat, jadi ketika jalan dengan cuaca yang cukup panas, kita masih bisa nyaman dengan diberi angin-angin sepoi-sepoi dari punggung dan juga di dasar joknya, jadi lebih enak lah ya. Oke, jadi konklusinya adalah ini mobil bisa jadi pilihan buat teman-teman mungkin yang masih ragu buat beli mobil listrik gitu ya. Tapi pengen ngerasain rasanya mobil listrik. Jadi ketika baterainya penuh, ini mobil kan bisa berjalan lebih dari 100 km ya, atau 105 km lah. Artinya ketika misalnya teman-teman aktivitas dari rumah ke kantor, ke rumah lagi, nggak nyampe 100 kilo, bisa banget teman-teman hanya mengandalkan si baterai dan motor listriknya aja. Jadi bensinnya nggak kepake. Sampai rumah tinggal cas lagi pakai portable charger. Jadi benar-benar rasanya seperti mobil listrik. Tapi ketika ingin jalan jauh, keluar kota, dan ketemu SPKLU mungkin lagi penuh gitu ya, nggak usah ribet-ribet. Karena mobil ini juga bisa ngecas dengan sendirinya. Apalagi kalau lagi parkir dia bisa ngecas juga. Dan dayanya juga cukup besar ya, di 3,5 kW. Artinya untuk pengisiannya dia lebih mudah. Dan konsumsi bahan bakarnya juga irit di 23-an km per liter, sehingga ketika jalan jauh itu nggak usah ribet-ribet lagi, nggak usah takut, bensinnya juga boncos gitu ya. Dan mobil ini memang untuk desainnya juga layaknya seperti mobil listrik, dan dengan harga nggak nyampe 500 juta teman-teman. Harganya 499 juta rupiah. Tapi tinggal gimana Geely dia meyakinkan untuk calon konsumennya soal after sales, karena memang salah satu tantangannya sekarang adalah soal after sales. Apalagi Geely dulu pernah punya memori yang kurang baik, tapi kalau sekarang kan lihat dia langsung sama prinsipalnya harusnya punya tanggung jawab yang lebih oke lagi ya, dengan banyaknya dealernya, dengan banyaknya bengkelnya yang lebih masif, orang pasti akan lebih percaya dengan brand yang satu ini. Tapi tak dulu, sebetulnya ada lagi PHEV yang harganya lebih murah, harga sekitar 448 juta dengan 3 baris. Itu juga jadi tantangan si mobil ini. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.